Pengertian pasar keuangan. Pasar keuangan adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Lembaga keuangan, lembaga pemerintah, perusahaan dapat meminjam di pasar uang untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Di lain pihak, lembaga-lembaga yang memiliki kelebihan dana dapat menempatkan dananya di pasar uang untuk dapat dipinjamkan pada yang membutuhkan imbalan dalam bentuk bunga. Klasifikasi pasar keuangan. 1. Berdasarkan jenis instrumen. Contoh 1. Pasar modal, yaitu saham perusahaan XYZ. Gambar di samping adalah komposisi pemegang saham perusahaan XYZ. Contoh 2, pasar modal obligasi pemerintah. Contoh 1, pasar uang adalah surat berharga komersial atau SP. 2, pasar uang, yaitu sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu alat untuk mengendalikan likuiditas di pasar uang dan menjaga stabilitas moneter, yang berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan likuiditas dan menjaga stabilitas ekonomi. SBI memberikan manfaat bagi lembaga keuangan sebagai instrumen investasi dan pengelolaan kas. 2. Berdasarkan waktu jatuh tempo. Contoh 1, pasar jangka pendek, surat berharga negara atau SBN jangka pendek. Berikut gambar outstanding SBN atau surat berharga negara per 5 November 2000. Contoh 2, pasar jangka pendek. Deposito berjangka 3 bulan. Lama pengendapan deposito 1 sampai dengan 8 hari. Alokasi beban bunga di cabang 25%. 9 sampai dengan 17 hari 50%. 18 sampai dengan 22 hari 75%. 23 sampai akhir bulan 100%. Contoh 1, pasar jangka panjang, yaitu obligasi korporasi jangka panjang adalah harga indeks obligasi pemerintah Indonesia mencapai suku bunga BI Januari 2015 return sejak 3 bulan sebelum peak hingga 12 bulan kemudian adalah 13,46%, menaik hingga 14,11%. Juni 2019 return sejak 3 bulan sebelum peak hingga 36 bulan kemudian adalah 27,78%, menurun hingga 22,98%. Contoh 2, pasar jangka panjang adalah obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun. Gambar berikut perbandingan yield obligasi pemerintah dalam mata uang lokal dengan tenor 10 tahun 30 Agustus 2021. 3. Berdasarkan fungsi. Contoh 1, pasar primer, initial public offering atau IPO dari perusahaan baru. Inilah gambar dari proses penawaran umum saham kepada publik dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Ada 5 tahapan proses penawaran umum saham perdana yang harus dipahami oleh investor, yaitu 1. Publication. Tahap awal yang dilakukan perusahaan setelah menunjuk underwriter adalah melakukan publikasi untuk umum. 2. Book building atau penawaran awal. 3. Offering atau penawaran umum. 4. Penjatahan atau allocation. 5. Distribusi. Contoh 2, pasar primer, yaitu penawaran obligasi baru oleh pemerintah yang menawarkan nasabah perorangan, sehingga melakukan transaksi pembelian atau penjualan obligasi pasar sekunder melalui Bank BJB. Program tanggal 1 Mei sampai 30 Juni 2024. Tingkatkan transaksi obligasi, dapatkan cashback sampai dengan 6,3 juta. Contoh 1, pasar sekunder, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Cara kerja saham dimulai dengan pembelian oleh saham investor. Ketika seseorang membeli saham, ia menjadi pemegang kepemilikan perusahaan tersebut. Nilai saham dapat berubah-ubah tergantung pada permintaan dan penawaran di pasar saham. Contoh 2, pasar sekunder, pembelian dan penjualan obligasi di pasar sekunder. Berikut proses perdagangan pasar sekunder. Investor beli dan broker beli ke Bursa Efek.
bursa efek ke broker jual dan investor jual. Keterangan tanda panah kanan adalah dana dan tanda panah kiri adalah efek. Contoh satu pasar domestik, yaitu Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia adalah lembaga yang berfungsi sebagai pasar untuk perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya di Indonesia. Bursa Efek Indonesia bagian penting dari perekonomian negara dan terus berupaya meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar modal. Contoh 2. Pasar domestik, pasar uang dalam negeri. Pasar uang juga diartikan sebagai tempat bagi sebuah pihak atau perseorangan untuk dapat meminjam dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana. Contoh 1. Pasar internasional atau New York Stock Exchange. Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Pasar internasional melampaui ekspor pemasar dan menjadi lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran di negara-negara tempat suatu organisasi melakukan bisnis. New York Stock Exchange adalah salah satu bursa saham terbesar di dunia. Contoh 2. Pasar internasional London Stock Exchange atau LSE. LSE merupakan salah satu bursa saham tertua di dunia, terbesar di Eropa dan bursa saham utama di Britania Raya. Bursa Efek London atau LSE menyaingi Bursa Efek New York atau NYSE dalam hal kapitalisasi pasar, volume perdagangan, akses ke modal, dan likuiditas perdagangan. 5. Berdasarkan tingkat resiko. Contoh 1. Pasar berisiko, perusahaan saham teknologi. Saham perusahaan teknologi di pasar modal Indonesia cukup menarik untuk dipantau. Perusahaan teknologi adalah perusahaan yang berfokus pada bidang pembuatan atau penjualan produk teknologi. Contoh 2. Pasar beresiko, reksadana saham. Potensi, risiko, dan return investasi reksadana dapat disimpulkan bahwa risiko adalah kerugian yang tidak diharapkan, sedangkan return merupakan cuan yang diincar oleh investor. Pada dasarnya, tingkat timbal balik suatu investor berpotensi semakin tinggi apabila risikonya semakin besar. Contoh 1. Pasar tidak beresiko, obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah kian diminati. Investor kembali meminati obligasi pemerintah. Hasil lelang surat utang negara atau SUN pada Selasa mencatatkan angka penawaran sebesar Rp105, 2 juta triliun. Jumlah penawaran tersebut jauh di atas angka penawaran yang masuk pada lelang SUN 12 Maret 2020 yang sebesar Rp73,74 triliun. Ramainya penawaran masuk juga dibarengi dengan penurunan tingkat bunga. Contoh 2. Pasar tidak beresiko, deposito berjangka di bank. Deposito berjangka keuntungan 1. Suku bunga menarik, 2. Aman, 3. Kemudahan dalam bertransaksi, 4. Bebas pajak sampai dengan Rp7.500.000. 1. Menyediakan likuiditas. Contoh 1. Sertifikat deposito atau CD. Bank dapat menerbitkan CD sebagai instrumen untuk menghimpun dana dari masyarakat. CD ini dapat diperjualbelikan di pasar uang memberikan akses cepat ke likuiditas. Berikut ini adalah contoh gambar sertifikat deposito. Contoh 2. Surat berharga pasar uang atau SPPU. Perusahaan dapat menerbitkan SPPU untuk mendapatkan dana tunai dalam waktu singkat, biasanya untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Surat berharga pasar uang. 1. SPPU adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diakonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diakonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. 2.
SPBU sama halnya dengan SBI, merupakan instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka ekspansi moneter oleh BI dengan menetapkan tingkat diakonto SPBU. 2. Menentukan tingkat bunga jangka pendek. Contoh 1. Interbank average rate atau IBOR. Tingkat bunga yang ditawarkan antar bank untuk pinjaman jangka pendek. IBOR menjadi acuan bagi banyak pinjaman dan produk keuangan lainnya. Contoh 2. Repos atau repurchase agreements. Transaksi repos memungkinkan bank untuk meminjam dana dengan meminjamkan sekuritas. Tingkat bunga pada repos mencerminkan biaya pinjaman jangka pendek dalam pasar uang. Pelaku pasar keuangan. 1. Investor institusi. Contoh 1 dana pensiun adalah mengelola dana pensiun karyawan untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Dari gambar di samping adalah perbandingan return investasi. Rata-rata per tahun tabungannya adalah 2,37%, deposito 6,70%, emas 6,70%, obligasi negara 8,19%, saham 12,12%. Contoh 2. Perusahaan asuransi adalah menginvestasikan premi yang diterima dari nasabah dalam portofolio yang terdiri dari saham, obligasi, dan real estate. Dari gambar di samping adalah 10 portofolio investasi terbesar perusahaan asuransi jiwa konvensional Indonesia Agustus 2022. 2. Investor retail. Contoh 1. Individu atau keluarga. Investor yang membeli saham atau reksadana untuk tujuan investasi pribadi, seperti menabung untuk pendidikan anak atau pensiun. Contoh 2. Trader harian. Individu yang melakukan perdagangan saham secara aktif dalam jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga. Investasi jangka pendek mencapai 62,7%. Investasi jangka menengah mencapai 37,3%. Investasi jangka panjang mencapai 38,2%. 3. Perantara keuangan. Contoh 1, bank, yaitu menyediakan layanan seperti pinjaman, simpanan, dan investasi kepada nasabah. Dari gambar di samping dapat dijelaskan, layanan pinjaman, simpanan, dan investasi saling melengkapi dalam menyediakan solusi keuangan yang komprehensif bagi nasabah. Masing-masing layanan memiliki tujuan yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial nasabah. Contoh 2. Perusahaan sekuritas, yaitu memfasilitasi transaksi jual beli saham dan instrumen keuangan lainnya bagi investor. Dari gambar di samping dapat dijelaskan, memberikan investor akses ke pasar modal dengan bantuan lembaga keuangan. Investor dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah, mendapatkan informasi yang diperlukan, dan mengelola portofolio investasi mereka lebih efektif. 4. Penerbit. Contoh 1. Perusahaan publik menerbitkan saham untuk mendapatkan modal dari pasar modal seperti PT Unilever Tbk. Dari gambar di samping dapat dijelaskan proses di mana perusahaan menjual bagian kepemilikan saham kepada investor dengan imbalan dana. Saham yang diterbitkan dapat berupa saham biasa atau saham preferen. Contoh 2. Pemerintah menerbitkan obligasi untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan kebutuhan anggaran. Dari gambar di samping dapat dijelaskan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk meminjam uang dari investor. Penerbit obligasi berkomitmen untuk membayar kembali pokok utang beserta bunga dalam jangka waktu tertentu. 5. Penyedia likuiditas. Contoh 1. Market maker menawarkan untuk membeli dan menjual sekuritas tertentu untuk memastikan ada likuiditas di pasar. Market maker adalah perusahaan atau individu yang menyediakan penawaran dan permintaan untuk sekuritas tertentu. Contoh 2. Hedge fund atau dana melindungi nilai menyediakan likuiditas tambahan dengan berpartisipasi dalam perdagangan dan sering mengambil posisi besar dalam instrumen keuangan.
Definisi pasar modal. Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1095 tentang Pasar Modal atau UU PM adalah kegiatan yang mencakup penawaran umum, perdagangan efek, serta aktivitas perusahaan publik, lembaga, dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sebagai tempat perdagangan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi, pasar modal atau bursa efek menjadi sarana utama untuk investasi jangka panjang. Fungsi pasar modal. 1. Sumber pendanaan. Untuk membantu perusahaan mendapatkan dana jangka panjang untuk ekspansi dan inovasi. 2. Peningkatan likuiditas. Untuk mempermudah perdagangan aset keuangan menjadi kas. 3. Sarana investasi. Untuk menawarkan berbagai instrumen investasi sesuai dengan profil risiko masyarakat. 4. Indikator ekonomi. Untuk mencerminkan kondisi ekonomi dan kepercayaan investor. 5. Penciptaan lapangan kerja untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dan pembukaan peluang kerja. 1. Berdasarkan waktu transaksi. A. Pasar perdana. Contoh 1. IPO PT Bukalapak Tbk yang menjual sahamnya kepada publik sebelum tercatat di Bursa Efek Indonesia. Contoh 2. IPO PT Pertamina Geothermal Energency Tbk yang dijual pertama kali di publik sebelum diperdagangkan di pasar sekunder. B. Pasar sekunder. Contoh 1. Saham PT Bank Sentral Asia Tbk yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia setelah tercatat. Contoh 2. Saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang diperdagangkan di pasar sekunder oleh investor. 2. Berdasarkan jenis efek yang diperdagangkan. A. Pasar saham. Contoh 1. Saham PT Bank Mandiri Tbk yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Contoh 2. Saham PT Kalbe Farma Tbk yang diperdagangkan oleh investor di pasar modal. B. Pasar obligasi. Contoh 1. Obligasi Negara Retail Indonesia atau ORI yang dijual di pasar obligasi kepada investor retail. Contoh 2. Surat-surat negara atau SUN seri FR 0087 yang diperjualbelikan di pasar antar investor institusi. 3. Berdasarkan cara penyelesaian transaksi. A. Pasar tunai. Contoh 1. Pembeli saham PT Gudang Garam Tbk yang diselesaikan langsung pada hari yang sama. Contoh 2. Transaksi saham PT Bank Negara Indonesia Tbk yang selesai pada hari yang sama di pasar tunai. B. Pasar reguler. Contoh 1. Pembelian saham PT Adaro Energi Tbk yang penyelesaian 2 hari kerja setelah transaksi atau T+2. Contoh 2. Transaksi saham PT Semen Indonesia Tbk yang diselesaikan setelah beberapa hari melalui pasar reguler. 4. Berdasarkan waktu penyelenggaraan. A. Pasar reguler. Contoh 1. Saham PT Chandra Asih Petrochemical Tbk yang hanya dapat diperdagangkan pada jam operasional Bursa Efek Indonesia. Contoh 2. Saham PT Mayora Indah Tbk yang diperdagangkan selama jam pasar berlangsung di Bursa Efek. B. Pasar negosiasi. Contoh 1. Jual beli saham PT Krakatau Steel Tbk yang dilakukan langsung melalui negosiasi antara pihak pembeli dan penjual. Contoh 2. Transaksi saham PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dilakukan secara antara investor di luar jam bursa. Saham PT BRI pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam RUPS berat atau dividen. Di gambar ini menjelaskan hasil rapat umum pemegang saham BRI. Rapat umum termasuk boleh mengungkapkan hak suara atas RUPS-nya jika ada yang kurang berkenan. Di sini ada 7 RUPS-nya atau mata acara. Contoh yang kedua dari saham biasa yaitu saham PT Telkom Indonesia Tbk memberikan hak untuk berpartisipasi dalam keputusan perusahaan dari pembagian laba. Di
gambar tersebut terdapat contoh pembagian laba bersih dari Telkom, dan di sini tertera dividen membagikan pemegang saham 70-80% dari laba bersih PT Telkom Indonesia. Contoh pertama dari saham Preferent, yaitu saham Preferent PT Axiata Tbk memberikan hak klaim lebih tinggi atas laba dan aset tanpa hak suara. Di sini terdapat gambar tentang tanggung jawab terhadap laporan keuangan. Dan di sini menyatakan surat bahwa Dewi Suwanti membagikan hak klaim tinggi kepada Faris Ikhwan atas laba dan aset tanpa suara. Saham Preferent contoh kedua yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki prioritas setelah pembayaran dividen kepada pemegangnya. Gambar di samping menjelaskan tentang data keuangan pembagian dividen dan dengan pembayaran dividen. Yang pertama yaitu data keuangan pembagian dividen sebagai berikut: laba bersih tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk yaitu sebesar Rp6.359.094, dan saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya yaitu sebesar Rp43.168.161. Total ekuitas yaitu Rp93.623.38. Obligasi contoh pertama yaitu pemerintah Indonesia. ORI diterbitkan oleh pemerintah, menawarkan bunga tetap dan pengembalian pokok saat jatuh tempo. Contoh kedua dari obligasi yaitu PT Pertamina surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan energi negara dengan bunga tetap. Obligasi tanpa jaminan contoh pertama yaitu PT Unilever Indonesia Tbk diterbitkan tanpa agunan bergantung pada reputasi perusahaan. Obligasi tanpa jaminan contoh kedua yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga diterbitkan tanpa agunan mengandalkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Instrumen derivatif opsi contoh pertama yaitu opsi saham PT Astra International Tbk memberikan hak untuk membeli atau menjual saham Astra pada harga tertentu. Instrumen derivatif opsi contoh kedua yaitu saham PT BCA memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham BCA dengan harga yang ditentukan. Instrumen derivatif kontrak berjangka contoh pertama yaitu kontrak berjangka minyak mentah perjanjian untuk membeli atau menjual minyak mentah pada harga yang ditentukan untuk pengiriman di masa depan. Instrumen derivatif kontrak berjangka contoh kedua yaitu kontrak berjangka emas perjanjian untuk membeli atau menjual emas pada harga yang disepakati untuk pengiriman di masa mendatang. 1. Investor, orang atau lembaga yang membeli instrumen pasar modal seperti saham atau obligasi untuk mendapatkan keuntungan. Contoh 1, seorang individu yang membeli saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan harapan nilai saham akan meningkat. Contoh 2, sebuah dana pensiun yang berinvestasi dalam obligasi negara retail Indonesia atau ORI untuk mendapatkan penghasilan tetap dari kupon obligasi. 2. Emiten, perusahaan yang menjual saham atau obligasi untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Contoh 1, PT Astria International Tbk yang menerbitkan saham untuk mendanai ekspansi bisnisnya. Contoh 2, PT Adikarya Tbk yang menerbitkan obligasi untuk membiayai proyek infrastruktur. 3. Perusahaan sekuritas, lembaga yang memfasilitasi pembelian atau penjualan saham antara investor dan emiten. Contoh 1, Mira Aset Sekuritas Indonesia yang menyediakan platform perdagangan saham bagi investor retail dan institusi. Contoh 2, BNI Sekuritas yang menawarkan jasa transaksi saham dan obligasi serta memberikan rekomendasi investasi kepada kliennya. 4. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, lembaga pemerintahan yang mengawasi pasar modal agar berjalan dengan aman dan adil, serta melindungi investor. Contoh 1, OJK menetapkan aturan transparansi keuangan yang harus dipatuhi oleh emiten agar investor mendapatkan informasi yang akurat.
Contoh 2, OJK mengawasi proses IPO sebuah perusahaan untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam distribusi saham ke publik. Resiko investasi di pasar modal. 1. Resiko pasar. Contoh 1. Saham PT Bank Mandiri Tbk yang adik beli turun harganya dari Rp12.000 menjadi Rp9.000 akibat krisis ekonomi yang melanda. Contoh 2. Saham PT Garuda Indonesia Tbk yang adik miliki mengalami penurunan dari Rp1.500 menjadi Rp1.200 karena berita negatif terkait manajemen perusahaan. 2. Risiko likuiditas. Contoh 1. Adi ingin menjual saham PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, tetapi tidak ada pembeli yang bersedia membeli dengan harga yang diinginkan, sehingga Adi terpaksa menjualnya dengan harga lebih rendah. Contoh 2. Adi memiliki obligasi korporasi dari perusahaan kecil yang susah dijual karena kurangnya minat pasar, sehingga sulit mendapatkan harga yang sesuai. 3. Risiko suku bunga. Contoh 1. Jika suku bunga naik dari 5% menjadi 7%, harga obligasi yang adik pegang dapat turun dari Rp1.000 menjadi Rp950 karena obligasi baru menawarkan bunga yang lebih tinggi. Contoh 2. Adik memiliki obligasi yang diterbitkan saat suku bunga 4%, namun ketika suku bunga naik menjadi 6%, nilai pasar obligasi adik pun turun. Keuntungan investasi di pasar modal. 1. Keuntungan modal atau capital gain. Contoh 1. Adi membeli saham PT BCA seharga Rp8.000 dan menjualnya seharga Rp10.000, sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000 per saham. Contoh 2. Adi membeli saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada harga Rp4.500 dan menjualnya seharga Rp5.500, yang berarti mendapatkan keuntungan Rp1.000 per saham. 2. Dividen. Contoh 1. Perusahaan PT Unilever membagikan dividen Rp800 per saham dan Adi memiliki 100 saham, sehingga Adi menerima Rp80 sebagai dividen. Contoh 2. Perusahaan PT Astra International Tbk mengumumkan dividen Rp1.200 per saham dan adik memiliki 50 saham, yang berarti adik mendapatkan Rp60.000 saham. 3. Bunga. Contoh 1. Adik membeli obligasi pemerintah dengan bunga 7% per tahun dan setelah 1 tahun adik menerima Rp70 sebagai pembayaran bunga